Halo, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hendak berbagi tentang bagaimana cara kita men-screening atau mencari saham yang berpotensi cuan dengan menggunakan prinsip dari Richard Wyckoff. Wyckoff ini ada di awal abad 19, awal abad 20 ya, di tahun 1920-an sekian. Dia ada atau berkecimpung di pasar saham sejak mulai masih remaja, masih masih anak ABG ya, sehingga kemudian bisa menyimpulkan bahwa pasar saham itu sebetulnya ada penggeraknya dan itu sampai sekarang masih valid ya, sampai hari ini bahwa pergerakan saham atau pergerakan di pasar saham harga-harganya diatur oleh yang namanya smart money. Bandar kalau kita bilang. Bandarlah yang sebetulnya penggerak pasar saham. Tidak ada bandar mungkin saham tidak akan pasar saham dalamnya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Artinya ada baiknya atau ada bagusnya kita di pasar saham ada yang namanya bandar. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh bandar. Jangan melawan bandar, jangan melawan smart money. Mereka punya uang, mereka punya kuasa. Nah, si Wyckoff ini merumuskan bahwa pasar saham itu ada yang namanya stage atau tahapan, ada 4 tahap. Di mana di tahapan-tahapan itu ada pergerakan si smart money yang kita bisa lihat dan ikuti. Bagusnya pasar saham semuanya serba transparan sehingga apa yang terjadi di sana kita bisa lihat, kita bisa tandai, kita bisa trace, kita bisa telusuri. Nah, Wyckoff membagi menjadi proses atau stage atau tahapan yang dia sebut sebagai tahapan akumulasi, kemudian tahapan markup. Akumulasi itu barang dikumpulkan, dibeli dengan harga semurah mungkin buat mereka. Tahapan markup adalah ketika harga didorong untuk naik. Ya, tentunya mereka menginginkan untung ya, tidak menginginkan rugi. Dan kemudian ada tahapan distribusi. Saat barang mulai dijual, dilepas, tentunya dengan selisih harga ya, mereka mendapatkan cuan, mendapatkan untung. Nah, setelah itu ada yang namanya markdown, harga kembali didorong turun. Supaya apa? Nanti supaya mereka bisa membeli lagi dan memulai lagi tahapan-tahapan yang tadi. Nah, dari tahapan-tahapan ini ada yang namanya 3 prinsip, yaitu bahwa di dalam pasar saham itu ada yang namanya supply and demand. Jadi pergerakan harga itu digerakkan karena ada supply, ada penawaran, ada demand, ada permintaan. Ketika penawaran banyak tinggi dan demandnya kecil, maka harga akan menjadi turun. Sebaliknya kalau penawarannya sedikit sementara demandnya banyak, maka harga akan naik. Nah, berkaitan dengan ini ada juga prinsip yang berikutnya adalah prinsip cause and effect, sebab akibat. Sebabnya ada kenaikan harga karena sebelumnya ada akumulasi. Akumulasi ini adalah sebab yang mengakibatkan kenaikan harga. Nah, kemudian ada sebab baru yang namanya distribusi. Distribusi inilah yang menyebabkan harga kemudian didorong turun, sebab akibat. Nah, yang prinsip ketiga adalah adanya effort dan result. Effort itu usaha. Apa yang diusahakan agar harga naik atau harga turun. Nah, usaha ini kita bisa lihat melalui apa yang namanya volume. Volume. Ketika ada kenaikan volume, maka harga dikerek atau didorong untuk naik. Sementara kalau ada volume yang kecil atau volume yang besar juga tapi dengan harga yang jatuh, maka harga didorong untuk turun. Nah, kita bisa mengawasin atau bukan mengawasin ya, bisa mengamati itu menggunakan tools yang ada di TradingView. Kita bisa menggunakan indikator ini, in-house indikator yang kami kembangkan. Ini ada, kami juga menggunakan yang namanya MACD, Moving Average Conversion Divergence. Nah, di sini juga ada sinyal VSE-nya ya. Ya,
ada sinyal selling climax yang adalah VS. VS itu adalah volume spread analysis didasarkan pada teorinya Wyckoff tadi yang kemudian dikembangkan oleh trader yang bernama Tom Williams. Nah, Tom Williams inilah yang mengembangkan volume spread analysis berdasarkan konsepnya Wyckoff, konsep akumulasi, markup, distribusi, markdown. Nah, kita bisa mendapatkan indikasi ini. Dari mana kita dapatkan ini? Sebelumnya kita bisa cari yang sejenis itu dengan mencari di sini volume spread analysis. Pas saja ini, kemudian kita cari ini volume spread analysis ini ya, for VSA atau yang ini volume spread analysis indicator volume trader. Misalkan yang ini kita dapatkan ya indikatornya di sini ya, indikator VSA version 7. Nah, yang sudah ada yang tadi punya kami ini adalah tes buying observation, maaf, buying absorption ya, penyerapan pembelian. Jadi diabsorpsi, yang ada yang terjual diabsorpsi sehingga harga terkerek naik. Di BO artinya bahwa volume spread analysis itu sesuai, dan kalau dibandingkan dengan yang tadi kurang lebihnya nggak beda jauh, ini saling bersinggungan. Di sini ada BO, di sini enggak, jadi ada bersinggungan karena sebetulnya prinsip yang digunakan sama. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan itu? Kita menggunakan yang namanya screener yang disiapkan oleh kita bisa cek dari screenernya. Nah, karena ini semua saham yang ada, kita bisa lebih filter lagi. Misalkan kita filter berdasarkan yang sudah dikelompokkan oleh Kompas 100 misalkan. Mengapa kita perlu filter lagi? Karena kalau semuanya ada saham bagus, ada saham yang nggak bagus sebetulnya. Ada yang gorengan, ada yang enggak. Nah, kita filter aja yang sudah dikelompokkan oleh Kompas 100. Nah, kemudian kita bisa cek di sini volume, kita urutkan short descending ya, sehingga dari sini kita lihat mana yang perdagangannya tinggi, kemudian change-nya positif atau negatif. Kalau change-nya positif seperti BRMS ini, kebetulan juga sinyal kami sering muncul ya, ini kita split view-nya biar nah, di sini BRMS naik ya, ini kita hide dulu. Nah, kita lihat di sini, meskipun tidak ada indikasi, ini juga ada volume yang tinggi karena dimulai dari katakanlah di sini di 1 September kemarin. Kita lihat ini ada sinyal beli, kemudian berikutnya ada sinyal beli lagi. Nah, meskipun ini tidak atau hampir tidak sesuai, sebetulnya kalau kita meletakkan stop lossnya dengan benar, kita juga tidak akan terdepak ya istilahnya ya, tidak terkena stop loss hunter, sehingga kita akan terus ikut di sini. Artinya apa? Artinya bahwa indikator ini secara probabilitas cukup tinggi untuk memberikan potensi cuan. Nah, kita lihat yang lain, misalkan BMTR ya, ini ada kenaikan sampai 18%. Ini juga ada kenaikan 18% dan sinyalnya beli, ada sangat mungkin besok akan naik lagi. Tapi memang kalau kita lihat di sini, ini meskipun ada kenaikan, tapi indikator yang ini tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, kita perlu ingat bahwa tidak serta-merta dalam 1-2 hari indikasi memberikan. Kalau kita lihat pergerakannya ya sampai kemudian naik sampai kemudian naik ke sini, dia tidak menyentuh stop loss. Oh, ada di sini ada stop loss hunter. Di sini ada tes ya. Jadi kalau kita pasang stop lossnya ketat ya kita udah terdepak. Tapi kalau kita mulai dari sini mungkin stop loss kita belum benar-benar ke gocek, kecuali kita ketat meletakkan stop lossnya.
Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.